Kenalkan, nama saya Astri Ferdiana. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah epidemiologi, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di semester 1. Dalam mata kuliah ini, metode pembelajaran yang digunakan merupakan metode interactive learning, di mana dosen akan melemparkan pertanyaan yang mengarah pada diskusi dua arah dengan mahasiswa, yang salah satu prosesnya akan ditunjukkan dalam video setelah perkenalan ini. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDB UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menyampaikan informasi dan gambaran umum terkait mata kuliah epidemiologi dan aspek-aspek yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Sebagai gambaran umum, mata kuliah ini dilaksanakan pada semester 1 dan terdiri atas 2 SKS dan diselenggarakan selama 16 minggu, yaitu 14 minggu pembelajaran dan 2 minggu ujian. Nah, sebagai capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai oleh mahasiswa pada akhir mata kuliah ini, yang pertama adalah mampu menunjukkan perilaku profesional sesuai dengan nilai dan prinsip keutuhanan, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya. Kemudian mampu memvalidasi konsep teoritis dalam bidang epidemiologi untuk mampu memformulasikan penyelesaian masalah kesehatan secara prosedural, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis ilmu epidemiologi untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat, serta mampu mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat dan memanfaatkan kajian epidemiologi sebagai metode dan alat untuk mengkaji faktor lingkungan, termasuk lingkungan kerja dan faktor sosial budaya terhadap kesehatan melalui research sehingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Nah, sub CPMK yang menjadi turunan dari CPMK tersebut ada 7, yaitu mampu menunjukkan perilaku profesional dalam proses perkuliahan, bimbingan dan presentasi, mampu menjelaskan dasar-dasar epidemiologi, mampu menjelaskan dinamika penularan penyakit, mampu menjelaskan ukuran-ukuran dalam epidemiologi, mampu menganalisis kejadian-kejadian epidemiologi, mampu memahami konsep kausalitas dalam epidemiologi, mampu menjelaskan rancang balikan dalam epidemiologi, dan mampu menerapkan prinsip epidemiologi dalam pemecahan masalah kesehatan. Nah, setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dasar-dasar epidemiologi, kemudian melakukan pengukuran, interpretasi dalam epidemiologi, dan menarik hubungan kausalitas antara faktor risiko dan outcome dalam epidemiologi. Dalam perkuliahan akan dilaksanakan 14 kali perkuliahan, dan dalam contoh video ini saya akan menyampaikan materi mengenai ukuran-ukuran dalam epidemiologi yang bisa menunjukkan hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara exposure dan outcome. Proses pembelajaran mata kuliah ini akan mengikuti blueprint assessment yang sudah disediakan, dan metode penilaian akan meliputi kuis, kemudian penugasan journal reading, dan ujian tengah semester berupa computer based test, dan ujian akhir semester yang berupa computer based test juga. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah epidemiologi, dan sebagai cuplikan video akan saya sampaikan proses pembelajaran secara daring dengan mahasiswa mengenai ukuran-ukuran dalam epidemiologi. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Ya, oke. Selamat sore semua. Jadi, seperti yang kemarin kita sudah sepakati, hari ini kita akan bahas mengenai ukuran-ukuran asosiasi dalam epidemiologi. Jadi nanti kuliah ini mungkin sedikit paparan dari saya, kemudian nanti kita sedikit latihan, dan juga kalau adik-adik ada pertanyaan, silakan langsung disampaikan saja ya. Kita pastikan bahwa di akhir kuliah ini semua bisa melakukan penghitungan ukuran asosiasi dalam epidemiologi, kemudian menginterpretasikan maknanya, dan apa namanya, menyimpulkan apa artinya interpretasinya. Oke, saya share screen dulu.
Udah ya. Bentar. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di kuliah sebelumnya, dalam epidemiologi itu kita sangat berkepentingan dalam menegakkan atau menyimpulkan adanya hubungan sebab dan akibat. Nah, hubungan sebab akibat antara apa dan apa, yaitu antara exposure dan outcome. Jadi exposure itu adalah faktor risiko atau apa namanya faktor-faktor yang dicurigai mempengaruhi kejadian suatu penyakit, sedangkan outcome-nya adalah penyakit itu sendiri. Nah, di dalam epidemiologi karena sifatnya sangat kuantitatif ya, kita nggak bisa menyimpulkan apapun dalam epidemiologi tanpa ada parameter angka. Jadi hubungan sebab akibat pun akan diekspresikan dalam bentuk angka yang nanti kita lihat bersama. Nah, jadi ini beberapa parameter yang menunjukkan adanya perbandingan risiko atau measure of effect atau kalau di paper-paper itu effect measures. Jadi yang bisa dihitung antara lain ada yang disebut absolute risk. Jadi ini absolute risk ini menghitung apa namanya insidensi pada kelompok yang terekspos dikurangi kelompok maaf ini adalah insidensi pada kelompok yang terekspos. Jadi kita sebut absolute risk. Nah, sedangkan attributable risk adalah insidensi penyakit yang memang disebabkan oleh exposure. Jadi ini kita mengurangi insidensi pada kelompok yang terekspos dikurangi kelompok yang tidak terekspos. Istilahnya attributable risk atau risk difference. Jadi kita bisa melihat, oh insidensi penyakit pada kelompok yang terekspos adalah sekian, kemudian dikurangi kelompok yang tidak terekspos sehingga kita bisa menghitung berapa selisih risikonya. Nah, kemudian yang lebih sering dipakai itu relative risk atau risk ratio. Kenapa disebut ratio? Karena kita membandingkan antara angka yang di atas dan angka yang di bawah. Jadi bentuknya adalah rasio itu kita membandingkan insidensi pada kelompok yang terekspos dibagi kelompok yang tidak terekspos. Kalau attributable risk tadi adalah apa namanya selisih risiko, tapi kalau relative risk itu adalah rasio, jadi A dibagi B. Nah, kemudian population attributable risk itu adalah attributable risk yang dikalikan apa namanya populasi. Nah, jadi attributable risk tadi berapa persen suatu kasus suatu penyakit itu dapat dikaitkan dengan paparan terhadap faktor risiko. Jadi rumusnya sederhana, tingkat kejadian atau incidence rate pada kelompok yang terpapar dikurangi tingkat kejadian pada kelompok yang tidak terpapar. Jadi kita harus punya data berapa yang insidensi pada yang terpapar dan berapa insidensi yang tidak terpapar. Nah, ini salah satu contoh kita bisa hitung bersama. Nanti mungkin 1-2 menit karena ini mudah ya. Jadi mungkin Asma bisa baca pelan-pelan kasusnya. Baik, dokter. Ya. Di sebuah komunitas yang terpapar tingkat populasi udara tinggi dari Polusi. aktivitas industri di sekitarnya. Para peneliti menemukan bahwa dari 500 penduduk yang tinggal di daerah dengan tingkat populasi tinggi, 150 mengalami penyakit pernapasan dibandingkan dengan hanya 10 dari 500 penduduk di daerah dengan tingkat populasi lebih rendah. 50 dari 500 dan Penduduk di ya, daerah dengan tingkat populasi ya, lebih rendah. ya. Oke, terus pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1, attributable Mm-mm. dari penyakit pernapasan yang terkait dengan paparan populasi udara tinggi di komunitas ini. Ya. 2, interpretasikan nilai resiko yang dapat diatribusikan yang telah dihitung.
Ya, Apa implikasinya dengan intervensi kesehatan masyarakat dan kebijakan untuk mengurangi beban penyakit pernapasan di komunitas tersebut? ya. Oke. Sip. Silakan mungkin 1-2 menit kita coba hitung. Jadi yang pertama hitung insidensi pada kelompok yang terekspos. Exposure-nya apa kalau ini? Talita. Benar ya, ada yang namanya Talita ya. Talita? Buat exposure-nya itu paparan terhadap polusi udara tinggi Ya, dari aktivitas industri, dokter. ya. Kalau Terima. outcome-nya? Outcome-nya penyakitnya berarti? Kalau outcome itu kejadian penyakit Ya, pernafasan. ya. Jadi insidensinya bisa dihitung nggak? Silakan coret-coret atau langsung bisa dijawab, Putih. Insidensinya gimana? Nggih, dokter. Jadi untuk insidensinya sendiri tadi sesuai dengan rumusnya di mana kelompok terpapar dibagi kelompok tidak Ya. terpapar. Jadi untuk yang pertama, Mm-mm. insidensi pada kelompok terpaparnya itu Mm-mm. 150 Ya, per 500. Lalu betul. didapatkan hasil di sini 30%. 0,30 atau Ya, berarti 30%. oke. Lalu untuk yang kelompok tidak terpaparnya tadi, kelompok tidak terpapar 50 per 500, di sini Mm-mm. didapatkan hasil 0,10 atau Ya, 10%. ya. Berarti Sehingga attribute risk-nya. untuk atribut rate-nya sendiri berarti Hmm. 0,30 di eh, Mm-mm. kurang 0,10, sedangkan 0,20. Ya, betul. Ya, jadi betul sekali. Ada yang mungkin berbeda angkanya? Oke, jadi kita bisa mengekspresikan dalam bentuk desimal 0,2 ini atau 20% ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa 20% kasus penyakit pernapasan dapat dikaitkan dengan tingkat polusi udara yang tinggi. Jadi langkah-langkahnya adalah tentunya ditujukan pada pengurangan polusi. Sorry, koneksi saya putus-putus kah? Misalnya pakai WiFi kampus. Oke, nah population attributable risk. Jadi untuk population attributable risk ini, kalau tadi kan kita hanya pada kelompok-kelompok kecil ya. Kalau population attributable risk itu kita mengkaitkan dengan prevalensi di populasi. Jadi teman-teman harus punya data tadi attributable risk-nya berapa, kemudian prevalensi faktor resikonya di dalam populasi. Nah ini rumusnya sederhana sebenarnya, tapi yang harus dicermati adalah mana attributable risk dan mana yang data prevalensi. Nah, ini. Eh, Coba siapa yang bisa membaca? Nadia, silakan. Baik, dokter. Pelan-pelan. Jadi, di sini ada ilustrasi kasus di sebuah wilayah dengan prevalensi obesitas yang tinggi. Para peneliti melakukan studi untuk menyelidiki hubungan antara asupan makanan cepat saji dan obesitas. Ditemukan prevalensi obesitas di antara individu yang mengkonsumsi makanan cepat saji adalah 30%, sedangkan di antara individu yang tidak mengkonsumsi makanan cepat saji adalah 10%. Selain Hmm. itu, prevalensi konsumsi makanan cepat saji di kota tersebut ditemukan sebesar 50%. Oke. Soal yang pertama, hitung population attributable risk atau PAR dari obesitas yang berhubungan dengan konsumsi makanan cepat saji di wilayah tersebut. Ya. Kemudian telah dihitung dan jelaskan implikasinya untuk intervensi kesehatan masyarakat untuk beban obesitas tipe 2 di wilayah tersebut. Ya, oke. Silakan dihitung berapa parnya. Tadi ingat, par itu attributable risk dikalikan prevalensi. Jadi ini udah kita punya data semua ya. Berapa, Dek? Nadia. Sorry, saya sambil AR-nya, attributable risk-nya yang mana dulu?
Attributable risk-nya itu yang 30%, dokter. Ya, itu baru risiko yang kelompok pertama. Tapi attributable risk tadi insidensi pada kelompok terpapar dikurangi insidensi kelompok yang tidak terpapar. Berarti berapa? Paparannya yang mana, Dek? Paparannya yang 30%. Enggak. Di sini paparannya yang obesitas atau makanan cepat saji? Yang obesitas. Paparan loh. Paparan itu faktor risiko. Kalau outcome itu penyakitnya. Berarti yang mana Berarti yang faktor yang yang paparan? mengkonsumsi makanan Ya, cepat saji. konsumsi makanan cepat saji adalah faktor risikonya. Penyakitnya adalah obesitas. Jadi dirimu kalau membaca soal, pastikan dirimu paham mana yang apa faktor risiko atau paparan atau exposure dan mana yang outcome. Itu dulu diperjelas. Nah dia. Oke, Ya, dokter. jadi ini kan dia di atas bilang menyelidiki hubungan antara asupan makanan cepat saji dan obesitas kan. Nah, dan makanan cepat sajinya sebagai paparan dan obesitasnya sebagai outcome. Nah, attributable risk itu kan menghitung insidensi outcome pada kelompok yang terpapar dan insidensi outcome pada kelompok yang tidak terpapar kan. Jadi, yang mana dikurangi yang mana? Berarti yang 50%. Ya 50% terus, abaikan dulu. Itu yang di populasi. Lihat dulu yang dua kelompok ini loh, Dek. eh, Kelompok pertama yang mana? yang 10%, dokter. Kelompok pertama dulu. Kelompok yang terpapar yang mana? 30%. Nah, kan jelas ini. Individu yang mengkonsumsi makanan cepat saji. Berarti kan mereka kelompok terpapar kan? Enggak, dokter. Ya, kelompok yang tidak terpapar yang 10%. yang tidak mengkonsumsi makanan cepat saji. Jadi pada yang mengkonsumsi makanan cepat saji, mereka lebih gendut-gendut nih, obesitas. Nah, pada yang tidak mengkonsumsi makanan cepat saji, obesitasnya lebih rendah, 10%. Jadi selisihnya berapa? Selisihnya 0,2, dokter. Ya, 0,2. Kemudian kalau mau par, population attributable risk, berarti dikalikan yang mana? Kan Berarti rumusnya par adalah AR kali prevalensi exposure di populasi. Jadi, rumusnya berarti yang 0,50 atau yang 50% dikali mm, 0,2. ya, jadi yang 0,2 tadi yang AR, itu kan kamu udah dapat 0,2 dikalikan prevalensi konsumsi makanan cepat sajinya sebagai prevalensi faktor risiko di populasi, itu 50%. Jadi berapa hasilnya? 0,1, dokter. Ya, 0,1. Jadi, apa namanya? 0,1 atau 10% ya. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kasus obesitas pada populasi itu 10%-nya bisa dikaitkan dengan konsumsi makanan cepat saji. Karena kita bisa melihat ternyata selisih insidensinya ini kalau dikalikan prevalensi faktor risiko ternyata 10%. Jadi itu fungsinya par. Jadi makanya sasaran kita adalah pada pengurangan risiko mengurangi exposure tadi. Oke, sudah jelas atau ada yang ingin bertanya? Belum ada? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke risk ratio atau relative risk. Relative risk itu adalah tadi kalau attributable risk kan kita kurangkan. Nah, kalau risk ratio itu kita menghitung rasio. Rasio itu A dibagi B. Jadi dua angka yang berbeda dan tidak apa namanya A bukan bagian dari B, B bukan dari bagian dari A. Jadi kita menghitung resiko terjadinya suatu penyakit di kelompok A atau yang terekspos
dibagi risiko terjadinya suatu penyakit di kelompok B atau yang tidak terekspos. Nah, risiko cara menghitungnya gimana, Dok? Nah, risiko itu adalah angka insidensi sebenarnya. Jadi incidence rate itu kan sebenarnya adalah menghitung risiko. Jadi teman-teman perlu menguasai ini 2 by 2 table ini. Mana yang kolom exposure dan mana yang kolom outcome. Jadi di exposure nanti kita bagi menjadi terekspos dan tidak terekspos. Dan yang outcome kita bagi menjadi sakit dan tidak sakit. Jadi jangan terbolak-balik. Jadi 2 by 2 table-nya ini harus harus benar. Jadi kalau ketika kalian mempelajari suatu skenario harus pelan-pelan tapi jelas mana yang terekspos dan sakit, mana yang tidak terekspos sakit, mana yang terekspos tidak sakit, dan mana yang tidak terekspos dan tidak sakit. Dan dari situ kita bisa menurunkan angka risk ratio atau relative risk dengan cara membandingkan incidence rate antara yang terekspos dan tidak terekspos. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Belum ada? Oke. Nah, dari rumus tadi kita bisa mengkategorikan relative risk itu menjadi 3 ya. Yang pertama, relative risk yang sama dengan 1, artinya tidak ada perbedaan antara yang terekspos dan tidak terekspos dalam hal risiko. Kemudian lebih dari 1, jadi risiko outcome-nya lebih tinggi antara yang terekspos dibandingkan pada yang tidak terekspos. Dan jadi disebut juga positif ya, hubungan positif. Jadi makin tinggi relative risk, makin kuat resikonya. Kemudian kurang dari 1. Nah, jadi makin dekat dengan 1, itu berarti hubungannya makin lemah. Nah, jangan lupa kemarin kita sempat membahas ya jenis-jenis penelitian. Jadi risk ratio atau relative risk ini hanya bisa didapat dari penelitian kohort. Kenapa kira-kira? Kenapa hanya bisa didapat dari penelitian kohort? Konita? Izin dokter, mungkin karena yang dihitung atau yang diukur itu dari exposure dan outcome-nya. Jadi kalau cohort kan Iya. yang dilihat selama perjalanan penyakit. Ya, karena kita mengikuti orang-orang itu dari sejak dia belum sakit sampai menjadi sakit. Jadi kita bisa menghitung incidence. Kan kalau relative risk ini kita menghitung insidensi dibanding insidensi kan. Insidensi terekspos tidak dibanding tidak terekspos. Dan itu nggak bisa didapat dari jenis penelitian yang lain. Hanya bisa penelitian kohort. Oke. Nah, ini contoh skenario tentang kesimpulan dari suatu penelitian. Bisa dibaca mungkin Konita? Pelan-pelan. Baik dokter, ditemukan sebanyak 37 studi mengenai diabetes tipe 2 dan penyakit jantung koroner fatal pada total 447.064 pasien. Tingkat kejadian penyakit jantung koroner yang fatal lebih tinggi pada pasien dengan diabetes dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki diabetes. Ya. Secara keseluruhan, relatif risk penyakit jantung koroner fatal pada pasien dengan diabetes dibandingkan dengan yang tidak memiliki diabetes pada wanita adalah 3,5 dengan confidence CI-nya 95%, 2,7 sampai 4,3 dan pada pria adalah 2,06. Ya.
Lalu relatif risk wanita dibandingkan pria berdasarkan 29 studi dengan estimasi yang telah disesuaikan secara lebih luas adalah 1,46 dengan 95% CI 1,14 sampai 1,88. Ya, jadi ini mungkin memang sedikit kompleks ya, karena dia punya apa namanya beberapa paparan, yaitu jenis kelamin dan apalagi paparan yang dilihat dalam penelitian ini. Nada, outcome-nya yang Izin mana? outcome-nya itu yang penyakit jantung koroner yang fatal. Ya, betul. Kemudian selain jenis kelamin juga ada exposure dari diabetesnya, dokter. Ya, betul. Jadi kalau di paragraf kedua ini, dia bilang relative risk penyakit jantung koroner fatal pada kelompok pasien dengan diabetes dibandingkan dengan yang tidak diabetes yang tidak memiliki diabetes pada wanita. Jadi dia masih menstratifikasi ya antara yang diabetes dan tidak diabetes dan antara wanita dan pria. Nah, jadi ini mungkin nanti kalau di skenario soal mungkin tidak akan sekompleks ini, tapi apa namanya kita bisa lihat ya bahwa yang wanita dan diabetes dia akan kalau dia kena penyakit jantung koroner maka apa namanya maaf kalau dia diabetes maka dia akan berisiko menderita penyakit jantung koroner fatal sebanyak 3,5 kali lipat dibandingkan yang tidak memiliki diabetes. Jadi berjenis kelamin wanita plus diabetes itu dia akan berisiko tinggi untuk mengalami penyakit jantung koroner yang sampai fatal. Kalau pria itu cuma 2 kali lipat apa namanya risikonya. Oke, kita coba cari contoh yang lebih. Oh ini anunya ya, paper kesimpulan aslinya. Jadi interpretasinya pasien diabetes yang wanita itu berisiko penyakit jantung yang fatal, berisiko meninggal akibat penyakit jantung koroner 3,5 kali lebih tinggi dibanding yang tidak diabetes. Sedangkan kalau pria hanya 2 kali lebih tinggi. Oke, ada pertanyaan mengenai relative risk? Ada yang masih bingung mungkin menyimpulkannya? Oke, kita coba yang ini. Silakan coret-coret coba choosable. Hati-hati mana yang exposure, mana yang outcome. Kemudian silakan dihitung relative risk-nya. Oke. Coba sebentar, siapa yang belum? Putih. Putih tadi udah belum ya? Putih udah ketemu angkanya, Put? Enggak, dokter. Hmm? Jadi untuk risk rasionya sendiri di sini pertama untuk tabel 2x2-nya untuk yang exposure-nya itu